Ini adalah proses pemilahan antara langsung pemilahan sampah plastik dan organik ya. Ini sedang ada di adalah proses pengelolaan plastik, pemilah plastik dari plastik ke sama organik ya, sampah organik kayak daun, terus kayak sisa-sisa makanan itu bisa diolah melalui alat pencaca ini, pemilah. Ini sampahnya sangat menumpuk, banyak sekali, tapi sistemnya dia pakai conveyor, jadi lebih gampang untuk pemasukan sampah-sampahnya, itu lebih gampang. Ini bubur sampah organik, ini buburnya. Coba makan dulu. Makan dulu. Dinamonya, coba lihat.
Udah. Ini pakai mesin dan pakai gearbox. Udah nggak apa-apa. Udah. Oh, iya. Iya. Ya. Cek. Seperti tadi Bapak Ibu untuk prosesnya. Jadi setelah digiling ini kita sampah ini bisa kita langsung masukkan ke situ. Nah, tetapi kan kadang-kadang kita masih punya sisa yang kemarin yang dimanfaatkan dulu. Gitu. Yang sisa kemarin diapakan? Ada yang difermentasi, Bapak Ibu. Ya, difermentasi di belakang pakai apa? Ember, pakai ember itu dikasih E4 ya kan gitu. Jadi nanti lebih dikasih pakan magnetnya itu lebih katanya lebih bagus gitu dicampurkan magnetnya. Termasuk juga kita milih-milih dapat makanan dari masyarakat tadi sisa-sisa itu juga menjadi tambahan lagi karena kita ya vitaminnya gitu ya. Tetapi lebih banyak menggunakan ini. Gitu. Untuk sampah yang kita hasilkan di sini itu kurang lebihnya 4 sampai 5 ember merah itu dalam sehari. Itu kalau maggot segini itu kita bagi semuanya, insya Allah sebetulnya bisa habis. Karena ini halus sih Pak, halus gitu. Dan biasanya nanti sama petugasnya itu malah ditambahi sedikit lagi dengan air, ditambahi dengan air. Itu di sini biasanya habis. Kalaupun nggak habis nih nanti akan ditumpuk dipakai untuk besok nggak apa-apa. Katanya kalau sudah difermentasi malah lebih bagus itu. Jadi ini kita kotak-kotak ini sebetulnya tadinya fungsinya untuk fermentasi. Fermentasi ini yang apa ya? Yang awalnya ini kasar-kasar seperti ini. Kan beda lah. Ini hasil yang dulu dengan yang sekarang beda ya, beda. Nah ini kotak-kotak ini dulu untuk fermentasi. Untuk fermentasinya ini butuh waktu 30 hari. 30 hari. Tapi kalau ini kemudian dikasihkan ke maggot besok pagi atau maksimal 2 hari sudah jadi kasgot. Dan kasgot nggak perlu untuk fermentasi. Jadi istilahnya 2 hari ini sampah sudah habis lah gitu. Sudah habis. Kalau yang ini nunggu 30 hari bongkar juga masih harus ngayak lagi, gitu. Ayakannya itu, gitu. Ayakannya yang di pojok itu kita harus ngayak lagi. Tapi kalau dengan yang ini kita nggak perlu ngayak. Ini tadi Nyusewu kelihatan kotor itu karena apa gitu? Kita nambahi makanan langsung yang harusnya hanya cukup dengan ini saja. Tapi karena apa gitu? Pengamputan ini yang pengelolanya kemarin sakit. Akhirnya ya ini pokoknya dimpani dulu lah, dimpani dulu karena kayak gitu. Ya pokoknya akhirnya masuknya seperti itu. Yang kalau biasanya ya cukup dengan yang halus-halus saja. Ini kalau pakai ini sampahnya 2 maksimal lah 3 hari itu sudah selesai, nggak jadi sudah jadi pupuk. Tapi kalau yang ini Nyusewu 1 bulan itu pun masih kasar seperti itu harus ngayakin lagi. Gitu. Jadi ini kita siklusnya biasanya ngambil 2 sampai 3 kotak ini. 3 kotak ini kan ada 1, 2, 3, 4 biopon. Nah 1 biopon itu ini sudah habis dipanen. 1 biopon itu kita pakainya 5 sampai 7 gram. Dan 1 gramnya nanti kita usahakan untuk minimal ya 1 gramnya 1 kilo minimal. Jadi kalau nanti jadi fresh maggot ya antara 5 sampai dengan 7 kilo. Gitu. Ini tinggal berarti kalau segini 20 kilo. Kalau dalam satu minggunya kita akan paling bisa panen 3 kotak 12 biopon. Segini bisa jadi 20 kilo ya? Iya, dalam 1 kotak ini. Ini minimal ya 5 kilo. Karena cuma 5 gram.
Kenapa kok nggak diperbanyak sekalian? Kita pernah nyoba untuk sampai dengan 10 gram, 15 gram, ngelayong mame kroyokan, rebutan. tidak maksimal gitu untuk perkembangan. Tapi ketika di sini kita kurangi malah bisa lebih maksimal untuk. Kalau untuk indukannya di mana? Indukannya? Indukan ini. Oke, sementara kita tidak menelurkan sendiri. Oh, gitu. Nah, kita kerjasama dengan beberapa peternak. Ya. Nah, kita Beli. butuh telur dari mereka. Ya. Mereka butuh magotnya okay. dari kita. Bayar enggak? Biasanya ya hitung-hitungan. Tapi karena dari magotnya nanti akan lebih. Dia yang ambil. Napa nggih? Lebih murah. Kalau misalkan belinya di sana katakan 1 gramnya 2.500, kita jualnya kan 5.000, Pak. Seharusnya berarti kan 1 kilo ya. dapat 2 gram. Ya, Nanti kan ya. berkembang terus. Oh. Jadi simbiosis lah, Pak. Ya. Ya. Kita saling menguntungkan. Jadi tetap kita pemelihara maggot ini tetap dapat untung. Karena itu tadi kita jualnya 1 kilo dapat 2 gram maggot. Kalau belinya ke petani siapa itu? Petani yang induk yang Mas telur. Andri daerah Karangsalam. Kemudian Mas Edi di Karangjati ya. Hendi ya, Mas Hendi Karangjati, kemudian Mas Arif ya. Arif Kaliacir. Ya, Kaliacir. Kemudian Purwodadi. Kalau untuk konsumennya sendiri, alhamdulillah juga tadi saya sampaikan, kita bahkan sering sekali kekurangan. Mereka minta 100, kita punya cuma 50. Alhamdulillah juga selalu itu. Kemarin kita masyarakat yuk pada ngingu, nanti tak jual ke mereka yang belum. Karena biasanya kalau melihara maggot itu lebih ke pakannya. Kalau kita kan pakan selalu ada, ya. Baik yang gilingan ataupun yang makanan seperti ini kan. Limbah-limbah ini ya. Limbah ini kan, selalu tersedia. Tapi kalau masyarakat kan harus mencari sisa makanan dari rumah sendiri, cuman sedikit, gitu. Nah, sehingga kalau yang di sini insya Allah selalu tersedia untuk pakan. Boleh ditularkan itu pengambilan ya, siapa tahu nanti kan bisa berjalan pengambilan apa tadi telurnya ya, telur itu. Telurnya, kalau telurnya tidak di sini. Telur, Pak ini nanti kalau yang ini nanti ya. maggot yang ini nanti akan lama-lama jadi hitam itu pindah namanya kalau istilahnya migrasi ya. Jadi, nah ini nanti kalau dijorke terus di sini nanti biasanya yang mulai hitam itu pindah sendiri. Nah biasanya kalau kita pakai biopon migrasi itu ada miring kayak gini, jadi yang mau itu pindah sendiri, nanti tinggal ngambil, tinggal disimpan tok, cuman nggak dikasih makan apapun. Jadi indukan itu. Nah nanti itu kurang lebihnya antara 2 mingguan. 2 minggu jadi itu ya. Yang tadinya kalau yang hitam tapi masih bergerak itu namanya prepupa. Oh iya. Kalau yang hitam sudah kayak mati. Kalau yang kayak mati itu namanya pupa. Nah nanti pupa itu jadi laler. Namanya BSF itu. ya. Flies itu. Biasanya di sini banyak. Pada di sini itu yang itu ya, yang PSF itu ya. Hitam gitu. Panjang-panjang, Pak. Panjang-panjang. Biasanya dong kunjungan malah orang. Jadi kan apa? Malam minggu tadi. Berarti kadang nyampur dengan lalat ini ya, lalat hijau ya. Ini Pak, memang banyak lalat ini ya. Lalat ini istilahnya belatungnya itu bukan produksi dari sini. Itu justru malah ngimpor. Ngimpor karena dari sampah datang. Itu biasanya sudah banyak belatung. Nah di sini netes. Tapi kalau di sini mereka nggak akan sakit. Memang bisa, mereka akan bertelur di sini bisa. Tapi iya. Ini yang namanya PSF. Ini PSF nih. Ini masih nom apa udah tua ini? Ini. Masih muda ya. PSF itu nanti unik Bapak. Uniknya pripun?
Yang laki-laki habis kawin mati. Nek yang betina itu setelah bertelur mati. Jadi siklusnya hanya sekali, sudah selesai. Telur, netes jadi baby, jadi niki maggot, kemudian jadi prepupa, jadi pupa, jadi BSF, bertelur mati. Sudah tidak atau kita bebek kan ngendok lagi itu hanya sekali selesai terus itu. Nah ini untuk siklusnya kurang lebih kalau dalam satu siklus antara 35 sampai 45 hari. Okay. Itu sudah selesai, mereka mati. Yeah. Ya. Nah kalau untuk yang berada di sini dari baby itu kurang lebih 10 hari, kemudian masuk di sini antara 2 sampai dengan 3 minggu. 2-3 minggu sudah panen. Makanya tadi wonten loh di depannya saya biasanya sudah gede-gede kelihatan 2 hari gitu. Oke, kalau memang sudah masuk ke sini 2 hari aja sudah kelihatan gede. Sudah kelihatan gede. Kalau yang di sini nah ini berapa hari? Ini paling 3-4 hari. 3 hari. 3 hari. 4 hari. Setelah dari sana tapi berarti hitungan dari telurnya berarti katakan 10 hari lah ya, 10 hari berarti tambah 3 hari 13. Okay. Tapi kalau di alam biasanya memang lebih cepat lagi gitu ya, lebih cepat lagi kondisi gitu. Karena mereka nopo secara instingnya kan memilihnya kan yang sekali lagi tadi saya mau tanyakan sekali lagi Nun Sewu. Itu kalau misalkan ini kan ya, ini kan masih banyak kotoran. Caranya misah murni untuk oke gitu aja. Nah ini pindah gitu. Niki. Ngeten ya. Tunggu, nanti turun semua, Pak. Yang tadinya di atas ini turun. Ini misalkan. Iya. Nah, kalau memang masih perlu itu satu sendiri mau. Ini kan turun nanti Pak. Diayak. Satu sendiri. Nanti dia turun lagi. Nanti yang kotoran di atas ambil ke sana lagi. Ini kan sudah jadi lebih bersih lembut kan ya. Kalau mau ya. Tanggung-tanggung lembut. Ini yang di situ sama Pak. Sapu wonten mawon mangke ngumpul piyambak mandap piyambak. Ini subur banget buat tanaman ini Pak. Tapi harus campur lemah ya karena ini protein tinggi maksudnya. Dicorakan pakai mandap. Pendeti kasarane kalau masih bisa dimanfaatkan nanti dimasukkan mungkin difermentasi sakit ataupun masuk sana lagi yang sana ikut diberi. Kalau buat pakan unggas itu mesti diopen apa digoreng apa digodok supaya dia nutrisinya nggak terlalu proteinnya nggak terlalu tinggi apa gimana Mas? Kalau menurut yang sudah memakai itu malah lebih langsung. Langsung. Kalau misal kagem unggas ayam, entok dan sebagainya. Langsung. Menawi di kangge air panas riyen gitu sedikit. Itu malah mboten begitu tapi ketika fresh itu mereka termasuk Purwonegoro kan sing arwana. Koi itu mereka lebih ke yang fresh. Langsung gitu ya. Saya sendiri pun kadang-kadang apa iya? Tapi nyatanya mboten niku. Ayam kados niku kula nggih kula ten kula piyambak praktek kula paringi air panas. Niku sih pikiran kula wonten ten oli urip. Walah. Lha kok malah kok ten mriki ngoten lho. Kula mikire kados niku ki ya sami karo panjenengan. Tapi kok kenyataannya niku tidak ada sewu unggas mati karena makan maggot itu enggak. Panjenengan kagungan ayam kandangnya wonten nginjil ngandhape paringi niki paring maggot pun. Jenengan boten usah ngempani. Dapat pakan. Berarti kalau misalkan siklus tok mengke nginjil. Tai ayam itu kan bisa juga buat ini media ini ya. Sami kalau wingi beberapa sewu mriku napa nggih ternak ngebrak ngetan. Iya. Lajeng wonten Purwonegoro itu nggih sewu maggot niki. Lah jenengan tumbas nggih napa pakan ayam
pakan ayamnya ayam nopo sih itu yang lo kenapa mboten panjenengan manfaataken pripun sih, nah itu tinggal ditebari saja. Mangkot, wong kadang-kadang tidak ditebari be. Ana Nah niku, kalau boleh ditebari. Satu keuntungannya tidak bau. Panjenengan kopi mawon. Amoniak itu akan terserap oleh. Biasanya kan kalau di bawah ayam itu kan bau sekali ya. Pulau praktek biang. Ketika diberi makot, puyuh, puyuh kan nah itu. Monggo, panjenengan. Berarti kan tidak harus dengan sampah. Panjenengan praktek ketika makot di rumah itu tidak harus dengan sampah. Berarti ini makot ini apa makanan bau ya? Kotoran. Bau Semua. baunya nike nopo mawon pokoknya bebas pengurai lah ya, pengurai malah jadi pengurai malah ya Pak. Sampah apapun yang di sini saya nggak tahu ada. Masuk aja ya. Racun atau apa nih saya nggak tahu. Tapi ya tetap mawon Hidup. Terus niku nggih. Nah niki Bapak kantun mendeti anu kan pun mboten anu. Mungkin kantun di anu. Nah, terus nanti biasanya Pak maggot itu ngumpul seperti ini. Jadi ngambilnya gampang. Oh. Iya, sudah bersih. Sudah bersih. Malah ngumpul secara sendiri ya. Dengan sendirinya ngumpul. Biasanya nanti kalau pengen yang lebih halus, Induk ya pakai. nah, Oh, induk ya. ini biasanya dapat ya. Terus malah nek kepengin telur. malih wonten trik malih mancing. Telur maggot. Mancing maggot. Mboten mancing nggih maggot, mancing maggot. Niki kan kados niku lah kok angel temen ya. Telur maggot ini. Paringi bubur makanan, paringaken mriki, Pak. Praktek nggih. Praktek nggih. Pot. Niki nggih didamel ten mriki mawon. Mengke pinten menit Langsung minggah piyambak. naik kok naik. Oh, naik makan. Terus mriku kan pun bersih, Pak. Makan. Mboten sadar korek-korek kados niki. Iya. Otomatis ya. Nggih. Berarti matik lah ya. Berarti ini matik. Ano mangan, anu ngayok panganan. Niki minggah piyambak. Sing urung paham asal takon-takon sing urung paham apa. Takon. Akhirnya nomor sisi kang bibite. Menawi katakan repot ada sebelumnya. Jaluk nomor sing dodol bibit iki. Ono kono Mas Tae. Kae. Ndoke kae. Takon ndoke. Ya gue. Iya kan. Iya. Jadi tadi sih cuma server.